Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran penting. Iman kita diuji bukan di saat tenang, tapi justru di tengah gelombang kehidupan. Sebagaimana tadi kita membaca di dalam firman Tuhan, Markus 4 ayat 35 sampai 41, tentang kisah Yesus meredahkan angin ribut. Yesus tidur di perahu saat badai melanda. Mengapa Yesus bisa tetap tenang sementara murid-murid panik? Karena Yesus tahu badai tidak dapat menenggelamkan perahu yang Dia ada di dalamnya. Setiap kita, cepat atau lambat, akan menghadapi badai, baik itu masalah keluarga, keuangan, kesehatan, relasi, atau pekerjaan. Badai membuat kita merasa tidak aman, seolah-olah hidup kita terguncang. Sama seperti murid-murid, kita bisa panik dan bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan sebagai ilustrasi, coba Bapak Ibu Saudara-saudari membayangkan kita sedang naik pesawat ketika turbulensi datang, penumpang gelisah, tapi Anda lihat pramugari tetap tersenyum dan tenang. Mengapa? Karena mereka tahu hal ini biasa dan pilot tetap mengendalikan pesawat. Terkadang kita lupa bahwa Yesus adalah pilot hidup kita. Kita sibuk melihat badai, padahal seharusnya kita melihat siapa yang ada di perahu kita. Fakta terbesar yang harus kita pegang saat badai datang, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu tenang, tapi Dia berjanji akan menyertai sampai akhir zaman. Sebagaimana kitab Matius pasal 28 ayat 20. Murid-murid merasa Yesus tidur, tidak peduli, tapi Yesus bangun dan menegur badai, lalu berkata, "Diam, tenanglah." Yesus mungkin tampak diam, tapi Dia tidak pernah absen. Hadirnya cukup untuk membuat badai tunduk. Saat doa-doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan diam. Mungkin Dia sedang membentuk iman kita, mengajar kita untuk percaya sebelum melihat. Iman bukan diukur saat segalanya lancar, tapi saat kita tetap percaya di tengah ketidakpastian.
Badai bisa jadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Iman adalah sebagaimana di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Emas dimurnikan dalam api, tanpa panas, kotoran tidak bisa dipisahkan. Iman kita dimurnikan melalui badai, agar kita semakin kuat dan murni di hadapan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, sebagaimana di Pengkhotbah 3, badai pun ada akhirnya. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia berjanji kita akan sampai di seberang, bukan tenggelam di tengah. Badai mungkin tidak hilang seketika, tapi bersama Yesus kita tidak akan tenggelam. Pegang imanmu, badai itu pasti berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada di perahu hidup kami. Meskipun badai datang, kami percaya Engkau berkuasa dan peduli. Kuatkan iman kami untuk tetap percaya bahwa saat Engkau tampak diam, kami percaya badai ini akan berlalu dan kami akan tiba di tujuan karena Engkau setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.